pertanyaan yang diajukan itu harus customize sesuai dengan apa yang kliennya itu sedang alami gitu ya, gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau membahas nih mengenai ada nggak sih alat dan teknik ya yang digunakan dalam coaching untuk membangkitkan kesadaran dari klien ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan pada sesi kali ini, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kembali lagi nih. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo, ya. Oke Coach, pada sesi kali ini kita mau bahas-bahas lagi nih Coach nih. Topiknya itu mengenai ada nggak sih alat dan teknik yang digunakan dalam coaching untuk membangkitkan kesadaran dari kliennya? Ya, oke. Ada dan pasti ada ya. Coaching itu sendiri kan sebetulnya kan dapurnya itu adalah menciptakan kesadaran baru buat klien. Dapur, maksudnya intinya gitu ya. Oke. Dan menurut saya ini yang cukup membedakan antara coaching dengan jenis-jenis pendekatan yang lainnya gitu ya. Jadi coaching itu meyakini bahwa seseorang itu baru mau berubah itu dan baru dia bisa menemukan solusinya sendiri kalau dia menemukan suatu kesadaran baru dalam dirinya gitu. Nah, coaching itu sendiri kan dalam definisinya adalah proses yang kemitraan antara dengan klien yang dengan menggunakan proses yang ini ya, memprovokasi pikiran dan kreatif. Nah, proses-proses yang memprovokasi pikiran dan kreatif ini tujuannya adalah agar si klien itu mendapatkan suatu kesadaran baru juga gitu loh. Jadi kesadaran baru ini yang memang penting ya untuk proses coaching agar berjalan dengan efektif. Dan untuk mencapai kesadaran baru ini tuh teknik-tekniknya banyak gitu ya, banyak. Jadi dalam kompetensi coaching sendiri ya yang create evoking awareness, kompetensi nomor 7 itu paling tidak disebutkan yang utamanya itu adalah untuk membangkitkan kesadaran baru itu adalah powerful questioning. Oke. Gitu Powerful ya. questioning. Setelah powerful questioning ada apa? Yang namanya silence, ada analogi atau metafor gitu kan. Nah, itu adalah semua bukan hanya itu sih sebetulnya teknik-tekniknya, cuman yang itu hanya contoh gitu ya, hanya contoh. Cuman yang ada semakin banyak teknik-teknik kreatif ya yang digunakan coach yang sekarang ini, selain dengan apa yang saya sebut tadi itu mereka menggunakan teknik-teknik lain ya, tools gitu ya. Jadi menggunakan tools lain. Ya, yang saya tahu tuh ada menggunakan Lego, ada yang menggunakan kartu, macam-macam ya gitu. Ada menggunakan kuesioner, checklist segala macam lah, assessment. Itu semua adalah teknik-teknik untuk membangkitkan kesadaran baru sih sebetulnya gitu. Tapi kalau menurut saya yang utamanya adalah tools itu atau teknik itu adalah diri coachnya itu sendiri gitu loh. Diri coachnya itu sendiri. Jadi semua alat bantu tadi ya seperti Tego itu kan alat bantu eksternal yang digunakan. Cuman itu juga tidak akan efektif kalau tidak dibarengi dengan alat bantu internal dari coachnya itu sendiri. Ya, powerful questioning itu alat bantu internalnya coach gitu loh. Memberikan observasi, kemampuan dia memberikan feedback dan observasi itu kok juga toolsnya dari internal coachnya sendiri gitu ya. Active listening, powerful presence, coaching presence itu juga sebetulnya ya bisa dikatakan tools juga ya untuk mendukung agar ini ya agar bisa membangkitkan kesadaran. Karena utamanya terutama presence ya, coaching presence. Maksudnya apa sih? Bagaimana seorang coach itu membawa dirinya gitu ya dalam sesi coaching ya. Karena dengan pembawaan diri yang tepat, maka active listeningnya seorang coach itu juga akan baik gitu loh, maksimal. Karena dari active listening inilah nanti sebagai kunci untuk bisa melakukan powerful questioning dengan baik juga gitu. Dengan powerful itu artinya berdampak, ampuh gitulah. Sehingga dengan powerful questioning ini dan juga dengan active listening ini juga bisa memberikan observasi yang baik juga buat klien gitu ya. Itu semua akhirnya membangkitkan kesadaran baru gitu buat klien
gitu. Oke, berarti memang ada internal dan eksternalnya ya Coach ya dalam membangun kesadaran untuk kliennya. Betul. Boleh nggak sih Coach kita bahas satu-satu per poin nih Coach ya? Silakan. Oke, kita tadi kan Coach sudah sempat bilang nih dalam membangun kesadaran klien itu yang pertama ada powerful questioning. Itu maksudnya seorang coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada klien atau gimana Coach? Iya. Jadi powerful questioning. Pertama istilahnya namanya powerful questioning, bukan powerful questions. Itu beda bedanya tuh. apa emang Coach? Kalau question kata benda, ya kan, berarti kata pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Tapi kalau powerful questioning itu adalah kata kerja, proses bertanya. Jadi proses bertanyanya yang ampuh gitu loh. Oh. Ya. Bukan hanya sekedar kata-kata tanya yang harus dihafal oleh seorang coach, ya. Kalau cuma sekedar dihafal tapi cara bertanyanya itu juga salah, ya nggak powerful juga gitu. Yang penting bagaimana seorang coach itu bisa melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, baik itu kalimat tanyanya maupun cara bertanyanya gitu. Oh, berarti itu juga seorang coach harus memiliki skill dalam menggali pertanyaan-pertanyaan itu nggak sih Coach? Kadang kan kalau kita mau nanya ya kata-katanya apa, kadang suka berpikir kayak gitu. Iya, jadi betul-betul harus menyusun kalimat tanyanya yang seefektif dan seefisien mungkin, yang bisa memberikan dampak buat klien gitu. Itu perlu butuh latihan dan waktu berapa lama sih Coach untuk menjadi seorang coach yang bisa bertanya secara efektif itu? Betul, harus ada proses belajarnya ya. Karena cara bertanyanya itu sendiri memang spesifik khusus gitu ya caranya gitu. Nggak hanya sekedar menghafal pertanyaan-pertanyaan coaching mungkin dari searching dari Google gitu ya, itu banyak kalau mau kayak gitu doang. Cuman kalau misalnya nggak tahu kapan harus ditanyakannya dan juga bagaimana cara menanyakannya gitu juga ya akhirnya nggak berguna juga. Jadi kayak coach itu jadi kayak cuma interview doang ya. Oh iya sih benar Coach. Gitu. Kalau pertanyaan dari Google kan pastinya umum ya gitu ya Coach ya. Belum tentu pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada kliennya dan problemnya sama gitu ya Coach ya. Nah itu tadi pertanyaan yang diajukan itu harus customize sesuai dengan apa yang kliennya itu sedang alami gitu ya. Gitu. Oke, berarti ini adalah apa tadi Coach? Powerful questioning ya. Oke, selain powerful questioning dalam membangunkan kesadaran yang kedua ada apa sih Coach? Coach? Ada yang memberikan observasi. Observasi. Maksudnya observasi itu apa sih gitu ya. Jadi gini kaitannya juga dengan active listening ya gitu. Jadi seorang coach itu kan ketika salah satu kompetensi yang dikuasai active listening, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif itu artinya dia mampu mendengar apa yang dikatakan klien dan apa yang tidak dikatakan oleh klien gitu. Apa yang dikatakan berarti kata-kata yang diucapkan ya. Yang tidak dikatakan ini apa ya gitu kan. Maksudnya gimana nih Coach? Kok tidak dikatakan? Jadi seorang coach itu dia harus bisa mendengar keseluruhan dari apa yang klien tuh coba komunikasikan gitu, yang sedang dia komunikasikan gitu. Dia mengkomunikasikan itu kan bukan hanya dari apa yang dikatakan tapi juga dari bahasa-bahasa tubuhnya gitu ya, dari intonasi suaranya, dari gerakan tangannya, dari ekspresi wajahnya, dari perubahan dia duduk segala macam itu semua adalah mengkomunikasikan sesuatu sebetulnya gitu loh kepada kita gitu ya. Jadi kalau hanya menangkap dari apa yang dikatakannya itu hanya sekian persen aja sebetulnya ya, tapi untuk memahami secara keseluruhan dari apa yang dia sedang komunikasikan itu kita harus juga bisa menangkap keseluruhan bahasa tubuhnya gitu. Nah itu apa yang tidak dikatakan gitu ya. Nah dari situ
bagaimana dong selanjutnya? Nah, seorang coach itu memberikan observasi kepada klien dari apa yang bahasa tubuh yang klien berikan ke dia gitu ya. Jadi memberikan observasi itu maksudnya apa sih? Ya merefleksikan kembali apa yang si coach yang amati gitu loh. Misalnya ketika Anda gini ya, misalnya ketika Anda menceritakan tentang karyawan ini, saya melihat tadi posisi duduk Anda berubah dan kemudian nada Anda menjadi tinggi, itu apa yang terjadi gitu loh. Nah itu ya, itu kan memberikan observasi. Si coach ini mengobservasi perubahan posisi duduknya, suaranya klien, dan itu dibalikan lagi ke klien. Itu namanya refleksi gitu coach? Ia merefleksikan kembali ke dia dalam bentuk observasi gitu ya. Dan akhirnya si klien menemukan sendiri. Jadi ibaratnya itu kita jadi kaca gitu loh. Jadi kaca buat klien, tapi kacanya bukan kaca gambar, tapi berupa kata-kata kita ya, yang membuat si klien tuh berpikir ke dalam dirinya, iya ya ada apa ya gitu. Nah itu yang akhirnya membangkitkan kesadaran baru juga buat dia pada akhirnya. Gitu. Oke, menarik banget ya coach ya dalam tahap observasi ini, di mana seorang coach juga dituntut untuk detail nggak sih coach ya, lebih fokus, detail, dan memperhatikan gestur ataupun kata-kata dari seorang kliennya ya coach ya. Oke, selain dari observasi ini, ada lagi nggak sih coach alat dan tekniknya? Setelah memberikan pertanyaan atau kita memberikan observasi, kadang-kadang kita perlu memberikan dia waktu atau space buat dia tuh merenung tadi kan, untuk memikirkan. Jadi itu namanya kita giving space silent gitu ya, untuk giving space silent. Ya untuk memberikan apa sih keheningan ya, apa sih silence itu dia diem gitu ya. Sebetulnya suasana hening itu membuat si klien itu memberikan kesempatan buat klien untuk berpikir ke dalam dirinya gitu ya, atau merefleksikan ke dalam dirinya gitu, karena dia sedang memproses. Ibaratnya ketika Aisyah sedang mencari sesuatu kata di Google gitu ya, itu kan mereka proses dulu ya, baru setelah itu dia muncul. Yang memprosesnya itu ya kan Aisyah kan nggak boleh ketik-ketik lain kan, nggak boleh mencet, kalau nggak nanti berhenti gitu kan prosesnya. Kita Aisyah kan diam aja kan, lihat dia mau muncul apa gitu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Diamnya itu sama silence gitu loh. Biasanya mengheningkan atau silence ini kurang lebih berapa menit coach? Kita memberikan jedanya. Kita nggak bisa mentargetkan itu. Benar-benar bergantung kepada klien. Berarti yang akan memulai bisa beberapa detik aja, bisa sampai 2-3 menit gitu ya, tergantung. Yang membuka mulai percakapan lagi berarti klien itu sendiri. Betul. Wah, berarti memang seperti itu ya coach ya, supaya kita bisa merenungkan setelah dari pertanyaan-pertanyaan yang observasi tadi. Agar mereka bisa merenungkan ya. Oke coach, abis itu ada lagi nggak sih coach? Banyak sih yang lainnya, ada yang namanya metafora ya. Apa tuh coach kalau metafora? Itu kalau pelajar bahasa Indonesia dulu ya apa ya? Apa ya? Perumpamaan lah gitu ya, metafora, perumpamaan, analogi, macam-macam lah ya. Kita menggunakan itu dari paraphrasing sebenarnya, memparaphrasingkan apa yang klien katakan, pikirkan dengan kata-kata lain yang bisa lebih menggambarkan apa yang dimaksud gitu loh. Oh, berarti kayak bentuk visualisasi gitu coach? Ya, kata-kata yang memvisualisasikan. Ya, ibaratnya gini, kalau misalnya ini simpelnya aja ya, ya sejago-jagonya tupai melompat pasti akan jatuh juga gitu kan. Pasti kan muncul di pikiran tuh gambar tupai lompat terus jatuh gitu ya. Iya. Bener coach. Aku juga terpikirkan itu nih saya. Iya kan, karena itu langsung memgenerate visual gitu di pikiran, internal visualisasi kita ya, yang memberikan gambaran terhadap suatu hal. Misalnya apa sih, ya orang yang semahir apapun, orang yang ini bisa positif bisa negatif ya, gitu. Orang yang semahir apapun kadang-kadang gagal juga gitu kan. Atau orang yang kalau yang secara negatifnya juga bisa dipakai ya, misalnya negatif maksudnya gini, orang yang sejahat apapun dia berhasil melakukan kejahatan, bisa akhirnya ketahuan juga gitu ya. Atau kalau apa sih yang duran yang kita sembunyikan terus baunya akan tercium juga gitu ya.
Oke, ya bisa juga tuh coach, bisa juga udang di balik batu gitu Itu kan ya. semakin apapun hal-hal yang kita sembunyikan pasti akan terbuka juga Mm-mm. pada akhirnya. Mm-mm. Itu salah satu perumpamaan ya atau Dalam peribahasa. metafora itu ya Nah, coach ya. metafora juga lebih luas lagi dari itu gitu ya. Banyak nih Oh, oke metafora oke. gitu. Wah, Perumpamaan. oke coach. Dari beberapa alat atau teknik yang disebutkan ini ya coach ya. Mm-mm. Dari pengalaman coach Adit sendiri itu ketika menerapkan hal ini, apakah memang klien itu menjadi lebih aware atau menjadi lebih sadar akan dirinya? Iya, betul. Hmm. Ya, terutama powerful questioning dan observasi, silence itu ya yang Mhm. saya lakukan, yang sering ya. Mhm. Kalau metafora kan tergantung si kliennya juga ya gitu. Kadang-kadang dia sendiri yang menggunakan metafora, kadang-kadang yang perlu kita aktifkan juga gitu ya. Mhm. Tapi kalau power questioning, kalau observasi, silent tuh udah pasti saya coaching tuh udah pasti saya gunakan. 100% saya gunakan. Oke, berarti memang untuk membangun kesadaran ya coach ya. Mm-mm. Oke, nah teman-teman berarti itu ya beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam membangkitkan kesadaran untuk klien. Oke coach, kalau misalkan nih ada teman-teman yang sedang menonton itu seorang coach, pengen belajar, pengen berlatih mengenai ilmu coaching itu gimana coach? Ya, kalau mau belajar coaching pastikan Anda belajar coaching di lembaga pelatihan yang memang mengajarkan coaching ya. Dan yang bagusnya yang sudah diakreditasi oleh ACF sehingga udah jelas materinya itu sudah di-approve oleh ACF gitu ya. Nah, Corporate Consulting punya nih lembaga program pelatihan coaching yang memang sudah di-approve oleh ACF yang namanya Strategic Business Coaching Certification 75 jam. Silakan cari di www.corporateconsulting.com, cari produk kita yang berkaitan dengan certification program ya, coaching gitu. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget teman-teman layangkan dan tulis di kolom komentar ya, supaya bisa menjadi pembahasan topik berikutnya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.